sebenarnya lebih enak ya tadi ya. Baik pemirsa, dan masih bergabung bersama kami tentunya dalam Pemimpin Pilihan Rakyat melayani dengan setulus hati, dan saya saat ini bersama dengan satu pasang calon pemimpin dari Kota Metro. Beliau adalah Dr. Haji Wahdi Sirajuddin SPOG dan juga Dr. Andes Haji Komaruzzaman HM Kasiro MA, dan beliau ini berkolaborasi dengan nama yang sangat unik sekali, Waru gitu ya. Wahyudi dan juga Komaru. Wahdi dan juga Komaru, Waru. Oke, supaya lebih diingat dengan masyarakat gitu ya Pak ya. Oke. Tadi kita sudah banyak sekali berbicara tentang bagaimana program-program yang akan diusung, bagaimana visi misi dan juga apa yang membuat kemantapan dari pasangan ini untuk bisa maju menjadi bakal calon wali kota dan wakil wali kota Metro 2020. Nah, saya kembali ke Dr. Wahdi yang berpasangan dengan Pak Komaruzzaman. Tentunya program unggulan yang akan digagas tentunya dalam bidang pendidikan dan kesehatan nantinya seperti apa nih Pak? Dalam bidang kesehatan tentunya bagaimana tanggung jawab kita universal coverage, artinya dalam bidang kesehatan, artinya untuk akses kesehatan dipermudah, dan tentu untuk Waru ke depannya mereka masyarakat ya dipenuhi dalam proses pelayanannya, artinya bebas untuk masalah pembiayaan kesehatan. Itu dibebaskan dalam pembiayaan kesehatan. Oke, tentang artinya Metro harus kebutuhan pokok, itu salah satu sehat pendidikan gitu ya. Untuk bekerja, untuk berpendidikan tentu kita butuh sehat, itu yang paling penting ya. Jadi kalau bidang pendidikan tentu itu tadi, saya juga ketua tim visitasi rumah sakit pendidikan. Tentu harapan kita bagaimana membuat rumah sakit Ahmad Yani merupakan rumah sakit pendidikan utama, itu paling penting. Tapi ini butuh perjuangan, dan memang sudah kita mulai. Kebetulan saya terlibat sekali, dan tentu dalam hal pendidikan ke depannya bagaimana karakter pendidikan karakter yang memang sudah ada di Metro itu sudah bagus, tentu kita akan tingkatkan kembali. Itu yang paling penting. Oke, kita kalau ngomongin masalah tentang kepentingan kesehatan, pemirsa, ini dari pasangan Waru, dari Dr. Wahdi dan juga Haji Komar ini membagikan hand sanitizer. Yang ini ya, benar ya? Yang ini adalah hand sanitizer, yang ini hand wash ya. Oke, ini ada hand sanitizer dan juga hand wash. Tadi saya sudah dikasih satu, pemirsa. Lagi langka soalnya ini, kebetulan ini Dok di apotek-apotek lagi langka banget. Ini salah satu kepedulian gitu ya, yang karena memang sekarang ini lagi rame-ramenya, lagi hot issue banget tentang virus corona. Jadi untuk menjaga kebersihannya COVID-19. Nah ini, jadi untuk menjaga tetap kesehatan dibagikannya di Metro, tapi ya di Metro ya. Kalau mau boleh. Oh gitu ya. Ini saya sudah dikasih satu tadi ya. Oke, saya ke Pak Komaru lagi. Pak Komaru, modal pencalonan untuk pasangan ini maju di pemilu 2020 apa sih sebenarnya? Iya, modal utama itu niat. Jadi ketika itu modal yang paling mahal adalah niat. Niat yang tulus, ikhlas untuk memberikan perhatian kepada masyarakat. Jadi pada poin niat ini, saya pikir harus diterjemahkan dalam kerja. Kalau niatnya bagus, insya Allah kerjanya bagus, dan hasil kerjanya insya Allah juga bagus. Yang kedua, dukungan masyarakat. Tapi di balik itu, dukungan yang paling utama adalah dukungan keluarga. Baru kemudian masyarakat. Kalau ini dikemas dengan bagus, Masya Allah, saya yakin Metro akan berubah dengan cepat dan bagus. Jadi yang kuat adalah niatnya ini, gitu ya Pak Komar. Oke, tadi kita sudah saya sempat berbincang pemirsa di balik di saat iklan tadi, bahwasanya dari pasangan ini sebenarnya sudah mempersiapkan itu dari 2015 untuk bisa maju. Cuman baru tahun ini berkesempatan untuk bisa maju menjadi bakal calon wali kota dan juga wakil wali kota Metro untuk periode 2020. Nah, ngomong-ngomong ini tadi saya sudah sedikit bacakan profil dari Dr. Wahdi dan juga Pak Komaru. Ini kan dua-duanya adalah PNS. Yang pensiunnya masih lama, betul ya? Kalau Dr. Wahdi masih 13 tahun lagi. Kalau Pak Komaru masih berapa tahun? Masih 1 tahun. Masih 1 tahun lagi. Ini kan memang sayang sekali Bapak kalau misalkan pasangan ini mencalonkan diri untuk menjadi wali kota dan juga wakil wali kota, artinya harus mundur jadi PNS.
Betul ya, harus harus menjadi muda. PNS gitu Harus ya. Nah, muda. ini kan juga pertimbangan cukup berat ini Pak. Saya ke Dokter Wahdi sendiri, dokter nggak sayang harus muda jadi PNS dan untuk maju, untuk melayani masyarakat Metro. Itu tadi, ketika niat kita sudah bulat, maka apapun harus dilakukan. Salah satu juga itu tadi, meninggalkan ASN jadi PNS yang masih 13 tahun lagi. Tapi mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mempunyai nilai-nilai yang lebih baik lagi untuk masyarakat Kota Metro. Jadi ketika niat sudah bulat, ya kita lakukan semua dengan baik. Tentu dukungan-dukungan itu juga yang membuat kita tidak berpikir lagi bagaimana kita sebenarnya meninggalkan. Dulu saya masih ingat ketika saya mau masuk CPNS, dari 103 dokter di Lampung, itu hanya 3 yang masuk pegawai negeri. Jadi termasuk saya. Termasuk cukup Termasuk perjuangan saya. juga Jadi pada sudah saat masuk itu. 25 tahun lebih saya sebagai pegawai negeri. Dan dulu saya juga bertugas di daerah sangat terpencil, Suwoh dulu. Di Jadi Suwoh, hampir Lampung Barat. 4 tahun Lampung Barat dulu, waktu gempa bumi dulu. Nah, jadi kita Oke, dokter tidak- maaf ini saya putus karena ada penelpon Pak Yudi dari Kota Metro Oh, iya. sudah bergabung, kita sapa dulu ya. Oh, iya. Selamat malam Pak Yudi, halo. Halo, Iya, selamat malam Bapak. Halo, Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam Pak Yudi, silakan Pak. Oke, baik Mbak, ini mau tanya nih sama Pak Dokter Wahdi ya. Oh iya iya, Assalamualaikum. Iya, Pak Yudi. silakan. Sama Pak Komar. Yo, Iya, terkait Metro sebagai kota pendidikan, konsep pendidikan yang akan dikembangkan sendiri apa nih Pak untuk kota Metro? Kemudian program peningkatan layanan kesehatan, karena kan Metro ini sebenarnya sama dengan Bandar Lampung, kotanya sebagai kota. Nah, untuk rumah sakit peningkatannya kan karena masih juga ada dirujuk dari Metro ke Bandar Lampung. Nah, untuk apa konsepnya untuk peningkatan fasilitas kesehatan sendiri? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Bapak Yudi dari Kota Metro, agak putus-putus ya. Wabarakatuh. Iya, iya. Tadi kalau yang saya tangkap ini Bapak Yudi dari Kota Metro ini terkait masalah pendidikan, seperti apa programnya untuk pendidikan dan juga program pelayanan kesehatan gitu, karena masih saat ini dari Rumah Sakit Kota Metro masih dirujuk ke Rumah Sakit Bandar Lampung gitu ya Pak ya. Nah mungkin ada kalau misalkan dari pasangan ini nanti memang benar-benar dipilih oleh masyarakat dan juga memimpin Kota Metro, nah Mbak, program yang untuk meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan ini seperti apa? Mungkin sama Dokter Wahdi terlebih dahulu, silakan dokter. Ya, terima kasih Mas Yudi, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Dalam bidang pendidikan tentu kita tahu bahwa Metro ini adalah kota terbesar kedua di Lampung. Kemudian berjarak 52 km dari Bandar Lampung. Dan kalau kita lihat dengan adanya akses yang lebih mudah dari tol, kemudian lewat Sukadamai, dan bandara berada di tengah antara dua kota Madia ini, tentu prospek untuk kota pendidikan ke depannya akan lebih bagus. Sebenarnya di Metro kita ketahui bahwa universitas, akademi sudah cukup banyak. Cukup banyak, Dan 15 tadi iya, ya. iya, dan itu banyak sekali dari luar. Tapi kita butuh lagi magnet yang lebih besar lagi. Jadi bagaimana kita melakukan grand design yang lebih hebat lagi ke depannya untuk masalah pendidikan. Nah, untuk masalah kesehatan sebenarnya Rumah Sakit Ahmad Yani adalah rumah sakit rujukan juga. Jadi rujukan regional 2 untuk Lampung. Dan ini tentu harapan kita dan tipe B ya saat ini ya. Kedepannya juga akan ditingkatkan lagi. Jadi bagaimana magnet yang besar lagi, yang kuat lagi akan kita dapat dari pelayanan kesehatan. Karena sesungguhnya akses untuk ke Metro itu lebih mudah. Jadi akses untuk dari daerah sekitarnya, Lampung Timur, Lampung Tengah, kemudian Pesawaran. Karena Metro kan sesungguhnya berada di tengah-tengah. Apalagi dengan terbukanya akses tol. Akses tol. Mohon maaf ini dokter, kita tahan dulu karena ada Bapak Pujo dari Kota Metro juga bergabung. Kita sapa dulu Pak Pujo, selamat malam. Selamat malam Pak Pujo. Pak Bejo, selamat malam Pak Bejo. Selamat malam. Selamat malam Pak Bejo, silahkan Pak.
saya hanya kalau beliau ini jadi, Amin. Amin. tolong dibenahi dulu kepegawaiannya. Pegawai di Metro ini SDM-nya kurang. Di merekrutnya tidak jelas. Jadi orang-orang yang tidak kompeten dibina dengan baik. Itu yang kedua, tidak usah menggadaikan aset kota Metro dengan pihak ketiga sampai 30 tahun. Akhirnya banyak rakyat yang menangis. Ini mulai wali kota lama dan wali kota baru. Ya, akhirnya kasus pasar tidak selesai sampai ini hari. Itu aja, terima kasih. Terima kasih Bapak Bejo dari Terima Kota Metro kasih. sudah bergabung bersama kita di sini. Ini yang pertama saya tangkap tadi benahi terkait kepegawaian masalah SDM-nya itu ya. Terus yang kedua jangan sampai tadi apa Pak menggadaikan aset Kota Metro ke Menggadaikan pihak aset, ketiga. ya. Aduh, ini nangis nanti rakyatnya kalau digadaikannya. Mungkin Bapak Komar akan ditanggapi terlebih dahulu. Pak Komaru silakan. Ya, pembenahan PNS, kalau sekarang istilahnya ASN, itu tentu dimulai dari pemimpinnya. Kalau pemimpinnya hebat, disiplinnya kuat, dan memanage manusianya dengan bagus, insya Allah Metro itu akan lebih hebat. Karena saya yakin di Metro itu adalah orang-orang yang orang cerdas, orang-orang hebat, orang-orang pandai. Tinggal bagaimana mengemasnya, memberikan contoh yang terbaik, dimulai dari pemimpinnya. Nah, terkait dengan menjual aset, kami alhamdulillah berdua ini dengan Dr. Wadi tidak ada beban sejarah. Kami orang baru. Insya Allah, kalau diridhoi Allah memimpin Kota Metro, apa yang menjadi harapan Pak Bejo itu tentu menjadi harapan kami juga. Tidak akan menjual-jual aset. Sangat miris. Kami tidak janji, tapi kami tunggu tanggal 23 September. Kalau memang jadwalnya itu, kami menjadi pemimpin, insya Allah kami akan laksanakan itu. Amin. Amin. Baik, Dr. Wahdi akan menambahkan, Dok, Pak Bejo tadi. Ya, Pak Bejo, terima kasih. Apa yang dipesankan Pak Bejo itu Luar tentu biasa. menjadi PR ya. Sudah cukup sih yang disampaikan Pak Komaru tadi, saya kira. Artinya ini adalah PR nanti kalau Ya, misalkan PR. memimpin Kota Metro ya ada requestan jangan gadaikan aset. Nanti masyarakatnya nangis gitu. Tadi kan sampaikan Pak Bejo gitu Iya, ya. iya. Terima kasih Pak Bejo dari Kota Metro sudah bergabung bersama Terima kita di kasih, Pak sini. Bejo. Dari Kota Metro juga tentunya kita masih nantikan masyarakatnya yang ingin bergabung bersama kami di sini di nomor telepon yang kami tampilkan di layar kaca Anda pemirsa dengan pasangan Waru Dr. Haji Wahdi Sirajudin dan juga Dr. Andes Haji Komaru Zaman HM Kasiro MA. Oke, saya kembali ke Dr. Wahdi. Dr. Wahdi, ada oke, ada Bapak Subagio dari Metro juga Ada bergabung. lagi, ya. Saya telepon dulu ya, Pak Subagio. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Pak Subagio, silakan Pak. Ya, Ya, silakan Pak. saya hanya ingin menekankan lagi apa yang disampaikan tadi oleh Pak Bejo. Maksudnya sebagai calon dari independen itu kan nggak punya beban terhadap salah satu elemen-elemen tertentu lah ya, sehingga dalam menentukan atau mengangkat pejabat-pejabat di kepegawaian di Kota Metro itu betul-betul berdasarkan atas kemampuan, bukan berdasarkan atas dukungan ini, dukungan itu dan sebagainya.
Saya kira itu mungkin yang disampaikan oleh Pak Bejo. Maksudnya itu. Sehingga kita sering lihat sekarang ASN yang mempunyai potensi banyak yang dimanjokkan. Karena apa? Seperti itu ada hal-hal yang berbau politik. Ya, kita harapkan tidak seperti itu ke depan. Ya, keduanya juga masalah kalau nanti jadi, karena ini dari independen, ini tentunya pasangan ini harus mempunyai dukungan politik juga ke depannya dalam menjalankan pemerintahan. Jadi bagaimana ini rencananya ke depan dalam menyikapi hal ini ke depan seandainya nanti menang. Soalnya ini kan dari independen. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Oke, Pak Subagio dari Kota Metro, terima kasih. Terima kasih Pak Subagio dari Kota Metro sudah bergabung bersama kita tadi melengkapi apa yang disampaikan oleh Pak Bejo terkait pembenahan para pegawaian ini, dokter. Jadi himbauan itu ya. Himbauan ya. Jadi diharapkan itu ditempatkan sesuai pada porsinya begitu ya. Iya. Oke. Mau ditambahkan lagi, mau menanggapi yang disampaikan oleh Pak Subagio tadi, dokter? Ya, terima kasih sebelum- Pak mohon maaf. Subagio. Ini dari Metro Rame, ada iya. penelpon lagi. Kita angkat dulu ya, Ada lagi ya? Dok, ya, nanti kita Oh, iya, tanggapin iya, ya. iya, Selamat malam dari Kota Metro, siapa? Dengan siapa? Zubaidi. Pak Subaidi, silakan Pak Subaidi. Yo, Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Metro ini. Didengung-dengungkan dan telah berdengung di Bapak berdua ini calon pemimpin Kota Metro. Itu tujuan kota pendidikan ini. Nah, Bapak berdua ini kan asli tokoh Metro. Apakah sudah merasakan bahwa Kota Metro ini sebagai kota pendidikan? Oleh karena itu, apa kriterianya menjadi kota pendidikan itu? Apa sekolahnya banyak, sekolah tingginya banyak, universitasnya banyak, sekolah pintarnya banyak. Nah, apakah itu kriteria untuk menjadi kota pendidikan? Sebesar sendiri belum merasakan kota pendidikan ini Metro ini. Karena saya rasakan ini nggak ada sosialisasinya. Sudah sekian tahun Metro ini merdeka, menjadi mandiri, otonomi daerah sendiri. Karena nggak ada sosialisasi. Coba itu yang berundang ini. Di batas kota itu ada macam banner besar ya. Ana masuki kota pendidikan. Nah itu dipetakan kota pendidikan itu. Ini kawasan pendidikannya. Ini sekolah unggulannya. Ini kampusnya dan seterusnya. Nah tolong mereka penjelasan kaitan dengan Bapak mencalon sebagai wali kota Metro untuk atau sudah menjadi kota pendidikan. Oke. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Subaidi dari Kota Metro. Kami sudah menangkap maksud dari Pak Subaidi ya. Mungkin dari Dr. Wadi akan menanggapi Pak Subagio dulu. Silakan, Dok. Ya, terima kasih Pak Subagio. Tentu untuk aparatur nanti berdasarkan tentu fit and proper test ya. Bagaimana mereka-mereka yang memang nanti punya kemampuan dan sesuai dengan bidangnya tentu ditempatkan pada sesuai dengan kemampuan dan bidangnya tersebut. Saya kira itu untuk Pak Subagio ya. Okay. Terima kasih untuk Pak Zubaidi Zubaidi ya. Pak Zubaidi terima kasih sekali nih.
gambaran kota pendidikan. Kita melihat di Yogyakarta orang berbondong-bondong. Saya masih ingat dulu saya sekolah di Yogyakarta dengan Pak Komaru ya. Betul. Jadi ada kebanggaan tersendiri ketika orang tua itu menyekolahkan di satu tempat. Apa yang dilihat juga, bagaimana sebenarnya harapan orang tua untuk mendidik anaknya, sehingga kalau bisa apa yang diinginkan itu terpenuhi semua. Dan ini tentu kita harapkan Kota Metro demikian juga, gitu. Tidak hanya sekolahnya banyak saja, tidak hanya berupa satu unggulan-unggulan tertentu, tetapi bagaimana ke depannya Metro bisa menghadirkan satu nuansa pendidikan mulai dari masyarakat. Jadi kemampuan angka pendidikan sekarang harus lebih meningkat lagi. Yang sekarang baru sekitar 14 ya tahun harus ditingkatkan lagi, gitu. Juga fasilitas tentunya. Dan sekali lagi ada yang menjadi harapan untuk orang tua begitu menyekolahkannya ke Kota Metro. Mungkin dari nanti, Bapak ini, dari Pak Komaru mungkin akan menambahkan Pak untuk kedua penelpon kita. Iya, untuk melengkapi apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Wahdi tadi. Suasana Jogja itu saya kira bukan mimpi lagi untuk dihadirkan di Metro. Sehingga orang tua mana yang tidak bangga ketika hadir di Metro, disekolahkan di Metro putra-putrinya, mereka akan semakin tertarik. Oh, di Metro memang betul-betul hebat. Ada magnetnya di sini. Dan suasana adem ayemnya, mencerdaskannya luar biasa. Dan yang paling utama adalah anak-anak yang hadir di sini, putra-putri yang hadir di Metro, dicetak menjadi anak-anak yang sehat, akal pikiran dan hati nuraninya. Itu yang kita harapkan. Jadi itu PR besar kita, masyarakat Kota Metro, untuk selalu mendukung apa yang menjadi niat baik menjadi kota pendidikan itu. Saya kira itu beberapa kilasan aja ya. jadi karakter building ya, membangun karakter ya, mempersiapkan dia. Itu yang kita inginkan. Oke, jadi artinya untuk menciptakan Kota Metro menjadi kota pendidikan ini, sekarang sudah menjadi kota pendidikan gitu. Untuk jauh lebih baik lagi tentunya ini juga selain dari pemimpinnya juga nanti harus ada dukungan dari masyarakat. Bekerja sama gitu dong. Oke. Baik, nanti kita lanjutkan lagi di segmen selanjutnya, dan di segmen selanjutnya mungkin saya juga masih akan membuka line telepon untuk yang ingin bergabung bersama kami. Pemirsa, tetaplah bergabung bersama kami dalam Pemimpin Pilihan Rakyat, melayani setulus hati.